Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan nama-nama berikut ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kita akan menjelaskan kasus 2, yaitu lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat kebiasaan dan ragam penduga MKT dari model regresi tersebut, yaitu Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X plus error dengan anggota T 1 sampai dengan T. Ketika dapat autokorelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses AR1, yaitu error rho plus FT. Kemudian lanjut untuk beberapa nilai rho-nya ada 0,0, min 0,1, min 0,5, min 0,9. Jadi masing-masing mewakili kondisi tidak ada autokorelasi. Autokorelasi ringan, sedang, dan berat secara negatif. Untuk setiap nilai P, rho gunakan input konstan maupun rentang X1 yang sama. Jadi pada T sama dengan 50 dan ulangan simulasinya M sama dengan 500. Nah, lalu kemudian di sini pada aplikasi RStudio pada sintaks baris pertama sampai 10 itu menyatakan X, beta 1, beta 2, sigma kuadrat, dan rho sebagai besaran yang akan diinput pada fungsi pen. Data dibangkitkan sesuai dengan model regresi yang terdapat autokorelasi. Lalu pada baris 11 sampai 25 kita menentukan besaran input konstan. Nah, yaitu X-nya bernilai dari 1 sampai 50. Dan pada kasus ini kami membuat beta 1-nya bernilai 3 dan beta 2 bernilai 2. Sedangkan untuk sigma kuadrat bernilai 3 dan rho yaitu 0, min 0,1, min 0,5, dan min 0,9. Kemudian menjabarkan nilai harapan, bias, dan ragam untuk beta 1 dan beta 2 menggunakan simulasi yang diulang 500 kali. Next. Lalu pada baris 27 sampai 42 kita proses pembangkitan data dengan fungsi pen serta perhitungan koefisien beta 1 dan beta 2. Setelah itu dibuat perintah untuk memunculkan histogram bagi beta 1 dan beta 2, lalu dihitung pula nilai harapan, bias, dan ragam bagi beta 1 dan beta 2. Lalu selanjutnya pada baris ke-44 sampai 50 terdapat perintah untuk memunculkan hasil dari simulasi bagi setiap nilai P. Oke, berikut hasil histogram yang muncul di RStudio berdasarkan sintaks yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah histogram bagi beta 1. Nah, di awal tadi kelompok kita sudah menentukan besaran beta 1 sebesar 3. Nah, dapat kita lihat dalam histogram beta 1 ini nilai-nilainya berpusat di 3, yaitu puncak dari kurvanya akan berada di 3, yang mana itu artinya nilai harapan atau rata-rata data untuk satu berada di 3, modus juga berada di 3, dan juga median juga berada di 3. Nah, dari hasil histogram yang terbentuk dapat dilihat bahwa beta 1 berpusat di kisaran angka 3 saja. Berikutnya. Next. Nah, berikutnya ada muncul pula histogram bagi beta 2. Sesuai dengan apa yang kita definisikan di awal tadi di input konstan, beta 2 kita definisikan bernilai 2. Nah, dapat dilihat pula dalam hasil pembangkitan yang ditampilkan dalam histogram tersebut, beta 2 berpusat di nilai 2, sama dengan beta 1 tadi. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai harapan tidak jauh dari angka yang sudah ditetapkan di awal.
berikutnya. Nah, berikut ditampilkan konsol dari hasil simulasi yang telah diterapkan. Nah, ada 3 kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, setelah seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, nilai harapan bagi beta 1 dan beta 2 berpusat pada nilai yang telah ditetapkan pada input konstan, yaitu bagi beta 1 berada di nilai 3 dan beta 2 berada di nilai 2. Kemudian, bias bagi beta 1 dan beta 2 sangatlah kecil. Dapat dilihat dari input konstan, dapat dilihat dari konsol pada bagian bias, yaitu pada kolom keempat dan kolom kelima, itu nilainya sangat kecil atau dalam artian mendekati 0 seperti 0,006, minus 0,01, 0,02 dan seterusnya. Sehingga artinya ketidakbiasan dalam hal ini terpenuhi. Kemudian pada kolom ragam yang terletak di bawah, yaitu ragam bagi beta 1 dan beta 2, nilainya juga sangat kecil, yaitu mendekati 0. Seperti itu. Berikutnya dilanjut ke kasus 4. Selanjutnya adalah kasus 4. Berikut adalah soalnya. Lakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan ragam rata-rata dan median sebagai penduga mu. Pada sampel, YI menyebar secara normal mu sigma kuadrat dengan I 1 sama dengan 100. Dengan P persen diantaranya adalah pencilan atau nilai besar. N sama dengan P persen kali N. YI outlier menyebar secara normal mu plus 4 sigma dengan sigma kuadrat I 1 sampai dengan N. Pada beberapa kondisi banyaknya pencilan P, 1, 5, dan 10. Untuk setiap nilai P, gunakan input konstan yang sama. Berikut adalah input sintak dari aplikasi RStudio. Yang pertama adalah membangkitkan data dengan pencilan untuk P sama dengan 1. Baris ketiga sampai ke-7 merupakan input konstan dengan N sama dengan 100, P sama dengan 1, mu input sama dengan 50, ragam input sama dengan 25. Baris 8 menghitung mu outlier dengan 50 plus 4 kali 5 sama dengan 70. Baris ke-9 membangkitkan sebuah data dengan YI menyebar secara normal dengan mu sama dengan 50, ragam sama dengan 25, dengan I sama dengan 1 sampai 100. Baris 10 memilih satu hasil pembangkitan dan diganti dengan hasil pada baris 11. Baris 11 adalah membangkitkan data outlier dengan YI outlier menyebar N dengan mu sama dengan 70, sigma kuadrat atau ragam sama dengan 25, dengan I 1 sama dengan N. Baris 2 adalah membuat histogram. Berikut data histogram yang kami tampilkan dari pembangkitan data dengan P sama dengan 1. Next. Berikut adalah lanjutan input sintak pada aplikasi RStudio. Untuk P sama dengan 5. Baris 15 sampai 19 merupakan input kontan dengan N sama dengan 100, P sama dengan 5, mu input sama dengan 50, ragam input sama dengan 25. Baris 20 sama dengan menghitung mu outlier dengan 50 plus 4 kali 5 sama dengan 70. Baris 21 membagikan data YI menyebar secara normal dengan mu sama dengan 50, sigma kuadrat atau ragam sama dengan 25, dengan I 1 sampai dengan 100. Baris ke-22 memilih 5 hasil pembangkitan dan diganti dengan hasil pada baris 11. Baris 23 membangkitkan data outlier dengan YI outlier menebar secara normal dengan mu sama dengan 70, dengan ragam 25, I sama dengan 1 sampai N. Baris 24 adalah membuat histogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Berikut merupakan tampilan histogram dari Y2 dengan pencilan sama dengan 5. Next. Baris 27 sampai 31 merupakan input konstan dengan N sama dengan 100. P sama dengan 10, mu input sama dengan 50, ragam input sama dengan 25. Baris 32 menghitung mu outlier sama dengan 50 ditambah 4 pangkat 5 di min 70.
Baris 33 membangkitkan data YI menyebar secara normal 50,25, T sama dengan 1 sampai 100. Baris 34 memilih 5 hasil perbangkitan dan diganti dengan hasil pada baris 11. Baris 35 membangkitkan data outlier YI outlier menyebar secara normal 70 dan 25, I sama dengan 1 sampai N. Baris 36 adalah membuat histogram. Next. Berikut merupakan tampilan histogram dari Y3 dengan pencilan sama dengan 10. Selanjutnya, baris 39 sampai 44 untuk menghitung median Y1, Y2, dan Y3, serta menampilkan hasil dari median Y1, Y2, Y3. Baris 45 sampai 50 untuk menghitung men Y1, Y2, Y3, serta menampilkan men Y1, Y2, dan Y3. Kemudian baris 51 sampai 56 untuk menghitung bias dari Y1, Y2, Y3 yang merupakan nilai harapan dari Y1, Y2, Y3 dikurangi dengan parameter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berikut sintak untuk menghitung ragam, yaitu dari baris 57 sampai 62 untuk menghitung ragam Y1, Y2, dan Y3, serta menampilkan hasil dari ragam yang telah dihitung tersebut. Selanjutnya, baris 62 sampai 67 untuk menghitung bias median dari Y1, Y2, dan Y3 dengan cara median dikurangi median dari Y1 dikurangi parameter, median Y2 dikurangi parameter, dan median Y3 dikurangi parameter yang telah dideklarasikan di awal, yang telah ditentukan di awal. Dan juga menampilkan hasil dari bias median tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensi ragam. Menghitung efisiensi dengan menggunakan ragam sampel. Yang pertama yaitu adalah efisiensi ragam dengan data dengan sampel pencilan P sama dengan 1 terhadap sampel dengan pencilan P sama dengan 5. Untuk ragam sampel dengan pencilan P sama 1 itu rumusnya ragam data dengan pencilan P sama dengan 5 dibagi dengan ragam dari data dengan sampel yang memiliki pencilan P sama dengan 1, yaitu sebagai berikut yang telah ditampilkan dalam slide tersebut. Selanjutnya untuk efisiensi dari ragam dengan sampel. Selanjutnya untuk efisiensi ragam sampel dengan pencilan P dengan data dengan pencilan P sama 1 terhadap ragam sampel dengan pencilan data dengan pencilan P sama dengan 10. Berikut sintaknya. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensi ragam sampel dengan data pencilan P sama dengan 5 terhadap ragam sampel dengan data pencilan P sama dengan 10. Berikut adalah sintaknya. Selanjutnya yaitu menghitung pertama yaitu menghitung median dari masing-masing data yang telah dibangkitkan tadi. Pertama yaitu median dari data yang memiliki pencilan atau outlier sama dengan 1, yaitu memiliki median 50,19283. Selanjutnya yaitu median dengan yang berasal dari data dengan sampel yang memiliki sampel dengan pencilan P sama dengan 5, maka nilai mediannya yaitu 50,10914. Terus untuk median dari sampel dengan pencilan P sama dengan 10, maka
nilai mediannya adalah 51,36816. Selanjutnya menghitung nilai harapan. Untuk nilai harapan dari data yang telah dibangkitkan sebelumnya itu, nilai harapan atau rata-rata, nilai harapan ini sama juga dengan rata-rata sampel, yaitu dari yang pertama yaitu dari sampel dengan pencilan sama dengan 1, maka didapatkan rata-ratanya adalah atau nilai harapannya adalah 50,22898. Selanjutnya untuk dari nilai harapan atau rata-rata dari sampel dengan pencilan P95, maka didapatkan rata-rata atau nilai harapannya adalah 51,36746. Dan terakhir yaitu dengan pencilan sama dengan 10, maka didapatkan rata-rata atau nilai harapannya adalah 51,86179. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai median di beberapa kondisi pencilan selalu lebih dekat ke parameter dibandingkan dengan rata-rata. Selanjutnya yaitu nilai bias, menghitung nilai bias. Yang pertama itu nilai bias dari rata-rata. Nilai bias dari rata-rata yaitu dengan menggunakan rumus seperti yang telah dijelaskan slide sebelumnya, yaitu nilai harapan dikurangi dengan mu input atau mu parameter yang telah dideklarasikan atau ditentukan di awal, maka didapatkan nilai biasnya untuk data dengan pencilannya sama dengan 1, maka didapatkan nilai biasnya itu 0,228979. Selanjutnya dengan nilai bias dari data dengan dengan pencilan P sama dengan 5, yaitu didapatkan nilai biasnya adalah 1,367456. Selanjutnya untuk nilai bias dengan pencilan dari data dengan pencilan sama dengan 10, maka didapatkan yaitu 1,861793. Selanjutnya menghitung nilai bias dari median, didapatkan bahwa untuk untuk nilai bias dari median dengan sampel yang berasal dari data pencilan sama dengan 1, maka mendapatkan nilai biasnya adalah 0,1928276. Selanjutnya dengan untuk nilai bias dengan sampel yang berasal dari sampel dengan pencilan P sama dengan 5, didapatkan nilai bias yaitu 0,1091423. Selanjutnya untuk nilai bias dengan sampel yang berasal dari yang memiliki pencilan P sama dengan 10, maka nilai biasnya adalah 1,368157. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, semakin banyak data pencilan akan menghasilkan ketidakbiasan yang semakin besar terlihat dari hasil dari nilai bias yang ditampilkan di output softwarenya, dan juga ketika P-nya sama dengan 1 itu masih mendekati 0, dan ketika ditambah outliernya sama dengan 5 dan semakin diperbesar sama dengan 10 outliernya, maka nilai bias dari rata-rata ini juga semakin meningkat atau semakin besar. Selanjutnya di bagian median pun juga sama. Nilai bias dari median juga ketika terjadi peningkatan outlier, maka juga akan menyebabkan nilai biasnya meningkat. Selanjutnya itu nilai bias dari median di setiap sampel dengan beberapa kondisi pencilan. Selanjutnya dengan beberapa kondisi pencilan tersebut memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata. Perlu dibandingkan bahwa untuk sampel dengan pencilan sama dengan 1, nilai bias
nilai biasnya untuk rata-rata yaitu adalah 0,228979. Sedangkan untuk nilai bias dari median dengan sampel yang memiliki pencilan sama dengan 1, nilai biasnya lebih kecil yaitu 0,1928275. Dan begitu juga untuk yang sampel dengan pencilan sama dengan 5 itu juga nilai bias dari median juga lebih kecil daripada nilai bias dari rata-rata. Dan juga untuk pencilan untuk data sampel dengan pencilan sama dengan 10 dan juga median yang didapatkan dari data sampel yang memiliki pencilan sama dengan 10 juga memiliki nilai bias median yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai bias rata-rata. Maka dapat diketahui bahwa sifat ketidakbiasaan median dari hasil tersebut lebih baik daripada rata-rata. Selanjutnya yaitu menghitung ragam. Untuk ragam dari data dengan pencilan sama dengan 1 didapatkan bahwa ragamnya dari 29,92901. Untuk ragam pencilan P sama dengan 5 yaitu 43,61054, dan untuk keragaman dari sampel dengan pencilan P sama dengan 10 didapatkan nilai ragamnya yaitu 61,79528. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah outlier, maka keragaman suatu sampel akan semakin besar. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensi. Didapatkan setelah perhitungannya didapatkan efisiensinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel dengan pencilannya sama dengan 1 terhadap ragam sampel dengan P sama dengan 5 didapatkan nilai efisiensi yaitu sebesar 1,69907. Maka sampel dengan P sama dengan 1 lebih efisien daripada sampel sama dengan 5. Selanjutnya yaitu dibandingkan sampel dengan pencilan sama dengan 1 terhadap sampel dengan pencilan sama dengan 10, karena nilai efisiensinya sebesar 2,1709666, maka didapatkan bahwa data dengan sampel yang memiliki pencilan sama dengan 1 lebih efisien daripada sampel yang memiliki nilai pencilan sama dengan 10. Selanjutnya yang terakhir yaitu sampel dengan pencilan sama dengan 5 dibandingkan terhadap sampel dengan pencilan sama dengan 10, karena didapatkan bahwa nilai efisiensinya adalah 1,27717, dan juga karena nilai efisiensinya lebih dari 1, maka sampel dengan data pencilan yang memiliki data pencilan sama dengan 1 lebih efisien daripada sampel yang memiliki data dengan pencilan sama dengan, mohon maaf sedikit ralat ini kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa sampel dengan data yang memiliki pencilan 5 atau P sama dengan 5 memiliki lebih efisien daripada sampel dengan rata-rata dengan pencilan yang memiliki pencilan sama dengan 10. Itulah hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.